Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Zaidan Raihan Gunawan dari Pangkalan MTs Margarja, Gus Depan 22041. Di sini saya akan membacakan sinopsis dari kedua buku ini. Yang pertama, di sini ada buku Mengarungi Laut Biru karya T. Bahtiar, dan yang kedua Monumen di Hutan Jati karya Ano Karsana. Pertama-tama, di sini saya akan membacakan sinopsis dari buku yang berjudul Monumen di Hutan Jati karya Ana Karsana. Buku ini mengisahkan tentang kehidupan seorang pria bernama Amir yang bekerja sebagai pegawai pemerintah dan ditempatkan di sebuah desa terpencil di dekat hutan jati. Di desa itu terdapat sebuah hutan jati yang membentang lebat, dan di dalamnya terdapat sebuah monumen tua yang dahulu digunakan sebagai tempat pertemuan para tetua adat. Monumen itu menyimpan banyak kisah dan misteri. Amir yang awalnya merasa asing dan terpisah dari lingkungan, mulai mengenal warga desa, tradisi mereka, serta simbol monumen tersebut. Ia melihat bagaimana warga desa bekerja keras memanfaatkan hasil hutan jati untuk kehidupan. Tetapi di balik itu tersembunyi konflik antara mempertahankan warisan budaya dan tekanan modernisasi. Dalam perjalanan cerita, Amir mengalami perubahan pandangan dari hanya sebagai pegawai kota menjadi seorang yang memahami arti kebersamaan, keterikatan dengan alam, dan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan desa. Monumen di hutan jati itu kemudian menjadi simbol bukan sekedar bangunan, melainkan juga pengingat akan akar identitas dan tanggung jawab manusia terhadap alam serta komunitasnya. Konflik puncak muncul ketika rencana ekspansi, pertambangan atau peralihan fungsi hutan jati mengancam keberadaan monumen itu dan cara hidup warga. Amir harus memilih antara tetap bertahan dengan kenyamanan kota atau ikut berjuang bersama warga menjaga hak mereka, alam mereka, dan warisan budaya mereka. Akhir cerita memberikan harapan meskipun tantangan besar menanti. Nilai-nilai persatuan, pengakuan terhadap identitas lokal, serta keberanian untuk bertindak akan membuat perubahan, bahkan jika ada yang dihadapi adalah sesuatu setua dan sekuat monumen di hutan jati. Yang kedua, buku yang berjudul Mengarungi Laut Biru karya T. Bahtiar. Buku ini mengisahkan liburan sebuah keluarga kecil, ayah, ibu, dan dua putranya ke pantai Pangandaran selama 3 hari di pantai. Keduanya mengalami banyak pengalaman baru, dari bermain ombak, mengeksplorasi kerang dan batuan di tepi laut, hingga menyaksikan keindahan laut biru yang luas dan pemandangan alam yang memukau. Namun, liburan tersebut tidak hanya soal keindahan alam. Nesi dan Deti dihadapkan pada suatu kejadian tak terduga yang mengajak mereka memahami makna kekeluargaan, tanggung jawab, dan keberanian. Misalnya, saat mereka membantu sesama pengunjung atau menghadapi perubahan cuaca laut yang tiba-tiba. Pada akhirnya, perjalanan itu menjadi lebih dari sekedar liburan. Ia menjadi proses menjelajah atau mengarungi laut biru sebagai simbol pertualangan, persaudaraan, dan kebesaran alam. Sekaligus pembelajaran bahwa kehidupan seperti laut kadang tenang, kadang bergelora, dan kita harus memiliki keberanian serta kesadaran untuk menjalaninya. Terima kasih, bye-bye.